Coronavirus itu ada sulcus coronavirus atau sulcus retroglandularis, ya, retroglandis ya. Nah, di situ itu banyak sekali muara-muara dari kelenjar. Kelenjar apa? Yang tahu enggak? Uretralis pada perempuan. Apa mirip itu? Pernah dengar petinju terkenal di dunia siapa? Muhammad Ali. Setelah generasinya Muhammad Ali, Mike Tyson. Mike Tyson namanya, ya. Jago ya dia. Kalau sekarang apa? Oscar De La Hoya juga udah lewat. Sekarang Jaden. Oh iya. Alima. Iya. Itu Mike Tyson namanya, ya. Nah, cairan yang dihasilkan di situ nanti akan terbentuk kayak kalau orang Jawa bilang apa ya? Putih-putih namanya apa? Cairan kelenjarnya nanti menghasilkan cairan namanya dan smackdown ya, smegma ya. Tyson, smackdown, satu ini kayak saruntin juga, jadi ingat ya. Kayak saruntin juga. Dan Tyson, smackdown atau smegma. Ya. Nah, itu smegma itu kalau dia tertahan di situ, misal pas mixi tau gak mixi? Nah, ya, pas mixi dia tidak dicuci dengan bersih, ya, yang bisa menyebabkan iritasi kronis dan sebagainya, itu menjadi faktor resiko jadinya. Nah, itu boleh. Selain itu jangka panjangnya ISK di dalamnya boleh, apalagi kalau naik kan dari fimosis, apalagi yang dulu jadi ISK, apalagi yang paling parah masalah apa ini? Nah, diabetes ya. Ini menjadi faktor risiko diabetes. Makanya ada secara medis itu dianjurkan untuk disunat ya. Barangkali mungkin kalau yang muslim bagian dari ajaran Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim juga diakui di agama yang lain juga ya. Sunat dianjurkan ya secara medis karena itu untuk. Nah, sekarang berarti kalau kalian tahu fungsinya tadi sunat itu harus untuk apa, berarti dalam hal sunat pun juga kan harus tahu metode-metodenya, ya kan? Sekarang ada metode ring, ada metode klem, ada apa? Ngomong pakai metode apapun, tapi prinsipnya adalah membuka sulcus retroglandis tadi, ya. Biar kalau dia buang air kecil bisa dicuci, bisa dibersihkan. Paham ya? Nah, nanti teknik mana yang paling paling bagus? Tidak ada yang disangkut dengan itu ya. Tapi kalau kami di Korps Bedah ya, itu yang dilakukan justru yang konvensional, meskipun tidak banyak ditolak oleh masyarakat. Konvensional ada yang bukan. Di sekarang pun ada teknik bedah yang baru pakai klem. Jadi klemnya itu kayak masang apa ya? Masuk ini stapler, klem stapler. Jadi dimasukkan alatnya, stapler keluarnya masuk terus sih, cekrek, udah selesai. Nah, pakai titanium. Nanti titaniumnya lepas satu-satu ya. Yang berkembang stapler itu untuk hemoroid, tapi itu secara penelitian evidence-nya masih banyak ya plus minusnya ya. Makanya kita yang diajarkan adalah kembali ke standar konvensional yang semua orang bisa, yaitu memenuhi kaidah-kaidah ya. Loh, kenapa yang pakai klem, yang pakai super ring tidak dianjurkan oleh dokter bedah ya? Kenapa yang ini? Karena memang dalam teori penyembuhan luka ya, teori penyembuhan kalau orang di kantor dokter kan belajar tentang tahap penyembuhan luka. Nah, itu ada tahap-tahapnya, ada fase inflamasi, fase ini. Kemudian dalam hal menutup luka itu juga ada tahapannya, primer, sekunder. Ya, ini yang akan kita pelajari ya, standar karena ini yang memenuhi kaidah-kaidah bedah. Ya, oke. Nah, sekarang apa yang perlu disiapkan? Kalian udah minum sudah kan? Ini namanya apa? Nah, sorry. Kalau kalian mau operasi, ya, mau tindakan, itu harus tahu dulu urutan tindakannya. Nah, setelah itu baru bisa menata alatnya, ya. Nah, kira-kira kalau kalian mau operasi sunat, apa yang perlu disiapkan? Yang pertama tentunya kalian akan melakukan tindakan asepsis antisepsis, ya. Berarti perlu siapkan ini, diisi betadin, ya. Ini betadin, tuangin ini ya, harusnya. Kemudian setelah itu apa? Antiseptis. Nah, karena akan menutupi area operasi itu dengan duk berlubang, disiapkan duk steril berlubang, ya.
standar ya. Jadi besok kalau kalian pas OST UKM PPD, kalau yang OST lokal biasanya cuma pasang DC, atau kalau yang ini untuk blok ya, atau paling sunat ya sama level tertentu. Nanti kalau yang OST UKM PPD sunat full dari awal sampai akhir. Oke, dan yang kita alat ini ya. Kemudian saya itu apa? Sarung tangan steril, bagus. Ambil lagi steril ya. Apa lagi? Sebelum itu lidocaine, ya lidocaine dulu. Ya, jadi kalian nyiapin lidocaine nanti lidocaine. Ya, dan sebelum lidocaine kalian harus siapin spatnya dulu, spatnya 3 cc ya. Jadi kalau sudah steril jatuhin gini, dibuka terus dijatuhin sini, jangan sampai tendang sini ya. Spet sini. Terus setelah itu lidocaine di luar 2 ya. Kemudian apa lagi? Kasa steril, boleh dengan secukupnya. Terus Plaster nanti terakhir, karena plaster maksudnya terakhir. Urutannya? Yang penting setelah itu apa? Setelah itu kan setelah action kan? Action pertama kali apa di teori? pinset. Ya, kita akan ngecek anestesi kita pakai ini ya. Ini klaim apa? Klaim bengkok. Klaim bengkok, musku itu boleh, pean boleh, klaim arteri boleh ya. Misalnya pean gitu ya, pean atau klaim arteri ya. Misalkan satu ini tujuannya buat apa nanti? Buat ngecek anestesi sakit enggak, gitu kan? Terus yang kedua buat kalau dia ada peningkatan untuk mendeteksi ini. Jadi misalkan ada hemimosis untuk melibatkan dokter gitu ya. Ini itu. Terus setelah itu setelah terbuka siap action kita perlu klaim ya. Kalau di buku 3 atau 4 benar. Kalau di buku 4 ya. 4. Jam berapa? 5, 7, 11, 1 ya. Benar. Kalau di checklist Berapa? 4 titik ya. Ini 5, 7, 11, 1 ya. Tapi kalau saya biasanya 3. Monggo yang mana? Kalau 3 berarti jam 11, jam 1 sama jam 6. Semuanya dibolehkan ya. Itu. Ya, oke, kita sisihkan dulu ya. 1, 2, 3 yang klaim tadi dipakai buat salah satu jamnya juga bisa ya. Jadi 4 klaim. Kemudian nyediakan apa lagi? Habis itu kita butuh habis diklaim 4 apa tindakannya? Gunting, berarti gunting jaringan. Misalnya nggak ada gunting jaringan ya. Kalau nggak ada gunting jaringan, karena nanti kita hubungin sama gland, kita cari gunting yang tajam tumpul. Ini sebenarnya gunting benang. Ya, kalau gunting jaringan itu biasanya tumpul-tumpul dan bengkok. Ya, itu untuk gunting jaringan. Gunting jaringan untuk jaringan kulit, jaringan lemak, gitu ya. Nah, kalau nanti pakai gunting kayak gini, arahnya bukan gini ya, tapi pakai yang ini. Karena apa? Biar tidak melukai gland. Ya. Ini pernah loh ya. Nanti aja kita ini gunting ya, gunting jaringan. Setelah itu kita akan melakukan, setelah motong-motong akan melakukan dep-dep tadi ya, dep darah dan sebagainya. Setelah itu melakukan apa? Penjahitan. Berarti kita butuh needle holder, apalagi? Pinset, apalagi? Misalnya boleh pakai sirius, analisis boleh. Apalagi satu? Gunting benang boleh, apalagi? Benangnya mana? Benangnya pakai apa? Pilihannya apa untuk sunat? Kromik boleh, apa lagi? Lebih dianjurkan pakai yang clean catgut ya, ini ya. Clean catgut ya. Jadi bukan yang ini benang untuk hewan. Dan hewan pun untuk penelitian, bukan untuk yang kalau kalian yang operasi, kalian harusnya pakai benang yang ada enggak? Tadi di cepuk nih, cepuknya mana? Nah. Ya kayak gini ya, kayak gini, tapi yang ada jarumnya. Jadi benang itu ada macam-macam. Harusnya di tindakan minor kalian diajarkan tentang jenis-jenis benang. Ada berapa jenis benang berdasarkan sambungan dengan jarumnya. Apa? Tahu nggak? Belum tahu? Ada tahu?
Jadi benang itu ada yang nyambung sama jarumnya, yang dipakai untuk standar bedah minor, bedah mayor sama aja kayak itu. Sama benang yang prorolan kayak gini. Ini namanya benang prorolan kayak gini. Nah, ini benang doang. Ya, benang doang. Nanti ini jalurnya di sini. Ini namanya traumatik. Ya. Kalau yang tadi nyambung tadi atraumatik. Ya. Itu berdasarkan dari sambungan hubungan antara benang dan jarumnya. Kalau yang traumatik, kenapa dikatakan traumatik? Karena kalau ini kalian pasang, ya, ini jarumnya, pangkal jarumnya, benangnya kan jadi 2, ya kan? Nusuk jaringan, lubangnya 2 mili, masuk, ketika ditarik, 2 benang masuk, jadi 3 mili atau 4 mili, jadi trauma, bikin trauma jaringan. Itu resikonya apa? Ya, bagus. Apa? Penyembuhannya jadi lama. bukan lama, berbekas karena ada reaksi yang skar. Kalau keloid itu udah keren lagi, boleh katakan boleh, tapi kalau keloid itu tumbuhnya berlebihan. Kalau skarnya itu bekas luka yang sama dengan luka asli, tapi dia tumbuh agak meninggi, tidak cantik lagi bentuknya, gitu ya. Gitu. Kalau di penis jadi berendel-berendel kan, kasihan anaknya, ya, nanti agak jorok sedikit. Tidak apa-apa dok, tidak perlu pasang gotri. Maka masih kecil rasanya. Paham? Tidak. Tidak ya, orang-orang nakal biasanya masih nambah gotri lagi. Ya, alhamdulillah kalau bukan orang nakal ya. Kalau saya tahunya karena saya dapat pasien gitu ya. Dapat pasien itu pasang itu, jadi dikasih anting-anting penisnya itu. Piercing, Ma'ruf kok tahu. Piercing. Aku paham. Ya. Kamu pakai Jago. Astagfirullah. Oke ya. piercing. Ya, beresin. Oke, jadi itu. Terus sudah ya, persiapan sudah. Ini ada jarum yang dipilih yang kalau kalian nanti praktek, saya sarankan yang pilihan yang cutting aja. Tergantung anaknya. Kalau anak kecil pakai yang rounded itu yang tidak apa namanya, tidak kayak pedang. Kalau ini yang kalian ada depan ini adalah jarum cutting. Jadi bentuk jarum, jenis jarum berdasarkan bentuknya ini ada. Nih kamu lihat. Kayak pedang ya ujungnya ya. Iya. Benar kayak pedang ya. Ya. Ini dia kayak pedang kan. Kayak pedang ini adalah jenis jarum cutting. Cutting nama disebut cutting karena dia memotong. Kalau dia dicukupkan dia akan memotong jaringan depannya, mata pedangnya bikin luka di kanan kirinya. Jadi kalau untuk jaringan-jaringan yang empuk, rapuh kayak otot, lemak, itu nih nggak boleh. Ini hanya untuk jaringan kulit. Nah kulit pun kalau kulit bayi, kulit anak-anak kan lembut. Jadi pilihannya pakai yang apa namanya, yang rounded ya. Rounded contohnya. Nah ini rounded dan bujel ini ya, ujungnya bujel. Ini rounded itu gilik kayak cacing ya, bunder. Jadi kayak tombak dibengkok ya. Ini rounded. Nah, ini aman untuk otot, untuk mukosa, untuk lemak ya. Oke, kita yang pakai adalah yang cutting. Kita amankan dulu. Jam berapa sekarang? 1:30 ya. Nah, sekarang kalau peralatan sudah siap, kemudian kita langsung ke tindakan ya. Yang pertama identifikasi dulu. Udah, sampai ada benar enggak? Sebelum kita lanjut. Aduh, astagfirullah. Jadi plain catgut ya. Jadi benang ada yang kromo, catgut ada 2. Kenapa disebut catgut? Catgut ya. Kenapa? Bukan cat, bukan cat potong, catgut. Cat itu apa? Kucing. Cat sus. Asalnya dulu itu dari usus kucing. Makasih ya. Jadi usus kucing. Usus kucing masih pada Iya, usus kucing diolah terus dipilih jadilah benang. Ini Ya. tuh. Heeh.
Enggak, itu kan dulu. Nah, teknologi yang terbaru, usus sapi, usus itu diolah jadilah benang guard. Dia jenis benang yang absorbable, alami, ya, dan monofilamen. Enggak anti kan? Hmm? Enggak bikin anti. Bisa, semua benda bisa bikin alergi. Apalagi kalau dia dari algrat, soalnya belum ada dari menggat, belum ada ya. Punya angka itu siap dong. Jangan mahal sih. Itu kadgat ya. Nah, kadgat itu ada dua, ada yang plain, ada yang kromik. Kalau kromik kelihatannya sudah didom, sehingga lebih kaku. Nah, masing-masing benang itu ada tujuan pemakaian. Kenapa? Sesuai dengan daya serap, daya tegangan dan sebagainya. Plain kadgat ini dia bisa menahan tegangan jaringan itu 7 hari, 3 sampai 7 hari. Nah, dia diserap oleh tubuh 2 minggu sampai 1 bulan. Ya. Kalau yang kromik dia bisa menahan tegangan jaringan di atas 7 hari. Diserapnya lebih lama. Nanti ada benang-benang yang lain itu selama 90 hari sampai 100 hari. Ada yang enggak diserap, itu tergantung jenis dan bahannya. Nah, Tadi berapa bulan? kromik itu 2 minggu udah hilang, tapi dia lebih lama daripada plain kadgat. Ya, jadi biasanya kalau udah hilang itu 2 minggu udah merubul gitu ya. Satu sudah pada lepas. Kalau plain kadgat ini lebih cepat lagi. Makanya kalau kalian nanti jahit anak-anak, ya daerah-daerah yang bukan kulit, plain kadgat, mukosa, rongga mulut, lidah itu pilihannya. Ya, rongga ini jahit bibir, dalam ya. Kalau bibir luar harus pakai yang beda lagi. Ya, itu nanti level up-nya ya. Oke. Sekarang kita udah anggaplah ini plain kadgat ya, tapi ini kromik yang ini. Ukurannya pilih yang 30 atau 40 tergantung besarnya penis yang kalian jahit ya. 30 atau 40. Kalau 20 terlalu gede. Silakan daftarnya. Normalnya sunat tuh umur berapa ke berapa dong? No. Ada pendapat. Sunat yang paling bagus umur berapa? Kelas 5 SD. Baru lahir sampai 2 tahun. 2 tahun. 5 tahun. Ada berapa? Ya kamu yang settingnya kan sunat lokal ya, bukan bius ya. Ya. Yang ideal sunat dengan lokal anestesi itu saya berapa? Pertanyaan yang bagus itu, karena kan ketemu banyak hal. Kalau kamu jadi panitia hektaran masa itu nanti ya. Baru lahir sampai sudah punya anak. Ada? Oh belum. Sekarang nggak zamannya ya nikah di usia muda ya. Nah, pernah punya adik bayi. Udah gede dong. Udah, tapi waktu bayi kamu pernah ngikuti dia? Perempuan. Sama, perempuan juga sama. Usia berapa adik bayi itu tengkurap? 6 bulan. Ya bagus ya. Jadi sebelum 6 bulan itu bisa sunat. 5 bulan ya. 0 sampai 5 bulan itu ideal untuk sunat. Lebih cepat sembuh, berdarah tidak banyak ya, dan ya dia tidak miso-miso, tidak ingat dokternya. Secara psikologis dia kan aman. Nah, kalau udah agak gede, misalnya ada phimosis di usia 1 tahun, ya harus disunat, tapi harus dengan GA, dengan bius ya. Di atas 6 bulan, kalau dokter tegel monggo, tapi nanti repotnya pasca operasinya itu harus benar-benar ekstra ya, biar tidak tengkurap, tidak apa gitu. Nanti aman lagi sampai usia berapa kira-kira anak buat bisa teredukasi itu? 10 tahun ya. Jadi kalau sebelum 10 tahun tuh susah diedukasi. Kalau sunatan massal daftar, semangat kan. Ya. Nah sekarang ini penis. Penis itu anatominya gimana? Yang dorsal mana, yang ventral mana? Yang dorsal Tunjuk dorsal mana? Enggak. Tuh, ada pendapat lain? Kebalik. Dorsal yang atas, ventral yang di bawah. Mana? Dorsal sana ya. Jadi posisi anatomis adalah posisi ereksi ya. Jadi kalau ventral sana, dorsal sini. Ini ventral, yang dorsal ya. Tuh. Jadi dipastikan. Sehingga kalau kita arahan gini, jam 6 di mana? jam di bawah di Ventral ventral. ya. Jam 1, jam 11 ya. Atau boleh pakai yang 5, 7, 1, 11 juga boleh ya. Nah sekarang kita yang pertama adalah anamnesis dulu. Kalau kamu mau sunat ya, ibu kenapa mau sunat dok? Kenapa mau sunat? Udah gede biasanya normal. Dan
Kenapa disunat? Pipisnya sakit, sering demam tidak jelas penyebabnya, sama dokter anak disuruh sunat. Nah, itu yang itu. Nah, itu anamnesis. Nah, kalau seperti itu biasanya lengket-lengket biasanya himosis ya. Nah, anamnesis. Kemudian setelah anamnesis kalian lakukan pemeriksaan fisik dulu ya. Ya harus dari dokter itu terus urut analisis, pemeriksaan fisik, bikin asesmen, baru action planning apa, apakah operasi, apakah obat, apakah apa ya. Di mindset kamu sebagai calon dokter udah muncul itu dari sekarang. Harus analisis dulu, pemeriksaan fisik ya, baru nanti bikin asesmen, baru nanti tindakannya entah obat atau apa. Nah, setelah di analisis kita pemeriksaan fisik, yang pertama dilihat dulu penisnya. Tentunya kalau nanti pemeriksaan fisik ya, misalkan kamu ujian KBD, tetap dari head to toe ya. Jadi, oh baik, ini saya periksa dulu ya, berapa vital sign-nya, dok, tensinya berapa, suhunya berapa. Kalau normal biasanya pengujian dalam batas normal. Nah, kalau dari kepala, hidung, leher, tenggorok, perut sampai kaki tidak ada kelainan, berarti langsung status lokalis. Ya, regiopenis, nah, regiopenis dilihat. Secara inspeksi itu melihat, ya, inspeksi dulu. Tampak penis bentuknya lurus, misalnya itu, ya, karena ada penis yang bentuknya gini, ya, fleksi anterior. Kemudian gland penis tertutup sama prepudium, ya, masih tertutup kalau belum sunat kan. Kemudian itu inspeksinya, tidak ada tanda-tanda radang, misalnya tidak ada kemerahan, tidak ada nanah atau apa. Kalau ada tanda radang, ya, tampak kulit kemerahan, kemudian ada nanah barangkali ya, raja singa atau raja singa. Nah, ini ya, BO, gonorrhea. Itu dilihat. Oh, semuanya aman. Setelah diperiksa, baru kalian palpasi ada nyeri tidak. Kalau nyeri berarti ada radang, ya. Kemudian setelah dipalpasi, kamu tarik ke belakang, apakah bisa dibebaskan atau tidak. Kalau tidak bisa dibebaskan berarti namanya phimosis. Bisa ditarik ke belakang, habis tidak bisa kembali. Nah, radang phimosis ya. Kalau radang pada ikutnya, pada apa namanya? Ininya, prepudiumnya namanya bukan baranitis. apa? Prepudium. Ini di ujung. Yang paling ujung itu biasanya apa? Pos ya. Pos ya. Postitis. Oh, kalau ada postitis. Kalau balanitis itu ada di gland penisnya ya. Paham hal itu ya. Nah, sekarang diagnosanya adalah phimosis misalnya. Phimosis. Oh, ibu ini ketemu phimosis. Terus gimana dokter? Harus disunat. Kenapa kok disunat? Karena kalau phimosis berarti smegma tidak bisa keluar. Kalau pas kencing tidak bersih bisa diceboi, bisa macam-macam, bahkan bisa dari retrograd ISK. Jadi ngumpul bakteri yang ada di sekitar ketutup prepudium itu ya, masuk ke dalam uretra, naik ke atas jadi ISK ya, uretritis dan sebagainya. Bahkan kalau itu parah ya, pasien kadang-kadang mau kencing sakit, dia nahan kencing, retrograd bisa jadi ARF, akut renal failure, gagal ginjal akut ya. Yang paling parah lagi sampai gagal kronis pada anak-anak. Makanya anak-anak HD kemarin beritanya rame, ini salah satunya itu, selain makanan yang tidak sehat ya. Sampai sini paham ya. Nah, sekarang kita di tindakannya, di tindakan sirkumsisinya. Dimulai dari apa tadi? Nah, ini penisnya ada besarnya. Ya, jadi penisnya kalau normal gini. Nah, tapi biasanya ya apa namanya? Kalau ini bisa susah. Ya. Ini boleh. Ya. Jadi ini nggak bisa nanti, nggak bisa ininya nunjukin gimana cara ininya, setkan sedikitnya. Terus banyak kreativitas. Sudah disuting apa kayak gini?
nggak kelihatan Potong nanti. aja ya. Dokternya.